Apakah ini adalah akhir dari karir seorang Ridwan Kamil? Karena mendadak sekali dan bahkan Pak Jokowi pun kaget rumah Ridwan Kamil digeledah. Ya, semua proses hukum. Ya, saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada. Sangat baik kalau ini dituntaskan. Wah teman-teman, banyak banget nih isu-isu yang dari kemarin banyak ditanyakan kepada saya, baik oleh teman-teman media maupun dari WhatsApp grup yang saya terima. Yang pertama ya, Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah oleh KPK. Nah ini jadi kemana-mana pertanyaan ini, kenapa kok kemudian Ridwan Kamil rumahnya sampai digeledah? Apalagi ini isu BJB ya, yang kemudian juga akhirnya dipertanyakan tuh gubernur-gubernur yang lain, apakah gubernur-gubernur lain juga berpotensi kena ya dalam kasus bank-bank yang memang menggunakan atau diayomi oleh kepala-kepala daerah. Jadi memang menariknya isu ini adalah pasca Ridwan Kamil yang kalah di perhelatan Pilkada Jakarta gitu. Apakah ada kaitannya? Tapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah ini adalah akhir dari karir seorang Ridwan Kamil, karena mendadak sekali dan bahkan Pak Jokowi pun kaget rumah Ridwan Kamil digeledah. Ya, semua proses hukum. Ya, saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada. Jadi ini masih jadi pergunjingan publik ya. Dan yang juga menarik di saya komentari ini, ini dulu lah. Ya ini KPK kelihatannya nih nggak mau kalah gigi nih dari Jaksa Agung. Jadi kan selama ini Jaksa Agung tuh melakukan operasi-operasi hukum yang luar biasa tuh. Yang terakhir kan yang 193 triliun ya, kasusnya Pertamina yang sudah sering saya bahas juga gitu. Nah ini KPK melakukan gebrakan menggeledah rumahnya Ridwan Kamil. Lantas kemudian banyak isu-isu kemudian yang bertebaran di seputaran pribadi Ridwan Kamil yang saya nggak pengen bahas juga. Tapi sangat baik kalau ini dituntaskan gitu ya, dugaan kasus korupsi iklan BJB ini. Jadi dituntaskan dalam arti jangan lagi ada yang menggantung, apalagi akhirnya kabur seperti Harun Masiku ya. Jadi mudah-mudahan segera selesai kasusnya Pak Ridwan Kamil ini. Nah kemudian selain itu juga ada hal tentang minyak kita yang kemarin kita bahas ya, yang terjadi pembohongan publik itu. Nah ini kita tunggu nih langkah-langkah aparat hukum terhadap si minyak kita ini. Ini jelas melakukan penipuan tuh, 1 liter cuma 750 liter, bahkan kemarin kita juga nyoba sendiri kan, ternyata memang nggak sampai 1 liter. Nah lucunya lagi, kalau menurut saya ini lucu banget, Menteri Koperasi Budi Ari mengatakan dia mengancam menutup ya bagi koperasi yang melakukan pemotongan liter lah gitu, atau tidak sesuai takaran gitu. Nah ini diancam ditutup oleh Menteri Budi Ari. Kalau menurut saya sih ngapain diancam, tutup langsung aja. Ngapain pakai diancam-ancam? Coba ngancamnya gimana? Misalnya ini Budi Ari nih ketemu orang koperasi, Anda ya kalau melakukan pemotongan saya tutup nanti, itu kan ancam begitu tuh. Atau begini, Anda ya kalau melakukan pemotongan lagi saya tutup lagi, berarti kemarin dibolehin dong. Makanya menurut saya daripada heboh-heboh gak keruan, sebaiknya Menteri Ari tegas-tegasan aja ya, akan saya tutup atau saya tutup bila terbukti melakukan pemotongan gitu dong. Kenapa kok jadi takut? Saya jadi curigation nih. Kalau ada menteri yang deg-degan nutupnya, tutup aja langsung ya. Itu. Terus kemudian lagi saya juga ngedumelin apa ya nih? Ini temanya Hensat ngedumel nih ya. Hensa ngedumel. Tuh, saya juga sampai lupa tuh saking ngedumelnya.
Kakak Pigai, Menteri HAM membela Pak Prabowo. Gini, Pak Pigai itu membantah omongan Menteri Dikti ya, Mendiknas yang kemarin diberhentikan atau mundur ya, itulah saya terserah dialah, Satrio Brojonegoro kan bilang gini, Pak Prabowo tuh alergi sama demo. Wah, ini dibelain sama Menteri Pigai. Tidak, Pak Prabowo tidak anti atau tidak alergi demo. Wah, itu terjadi tarik ulur isu. Nah, ini memang menarik nih. Menteri Satrio itu sebelum di reshuffle, setelah di reshuffle ya, kemudian berkembang pemberitaan bahwa wah, dia bukan di reshuffle tapi dia mengundurkan diri. Jadi ini beberapa hal yang menarik. Tapi teman-teman, di antara semua curhatan-curhatan itu, yang the ultimate-nya itu adalah kisah sedihnya para CPNS yang ditunda pengangkatannya oleh pemerintah. Jadi Anda nggak bayanginnya begini, lu udah diterima kerja nih di satu tempat ya, lu udah resign, begitu mau masuk ke tempat kerja lu, ternyata HRD-nya manggil. Atau satu hari sebelumnya lah, atau beberapa, gini kan biasanya one month notice ya. Jadi lo udah dapet di tempat kerja, udah naik, wah udah ngebayangin kan pasti naik gaji biasanya itu kalau pindah kerja. Udah ngebayangin mau nyicil ini, nyicil itu, mau bayar utang segala macam. Ternyata 2 minggu sebelum masuk, ditelepon sama HRD. Bro, sorry ya, kita nggak jadi nih. Nggak jadi hire Anda. Jadi lu stay aja di tempat yang lama. Bah, coba. Situ bayangin gimana? Udah mau pindah, nggak jadi tempat kerja yang baru. Terus mau ditaruh mana mukanya? Kan balik lagi tuh ke HR kan. Pak, ini mohon maaf Pak. Mohon maaf banget Pak. Saya semalam sholat Pak. Akhirnya saya mendapat petunjuk dari langit. Saya harus lebih mencintai perusahaan ini daripada saya harus pindah tempat. Jadi mohon saya diizinkan tetap berkarir di sini Pak. Tuh. Itu kalau gaya komunikasinya kayak saya, pasti HRD-nya mikir kan, wah ini boleh juga nih orang nih. Atau ya udah basi lo men. Nah, udah lo nggak bisa lah, udah resign, kita juga udah cari orangnya. Kalau gitu gimana? Nggak bisa balik lagi gini. Jadi kasihan juga. Tapi saya ditanya kenapa kok sampai kemudian ada pengangkatan ditunda? Kita kembali lagi ke Ustadz Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Ya kan kalau ada CPNS baru masuk, berarti kan pemerintah ngeluarin gaji baru. Ya, habis bayar THR. Katakan kemarin keluar tuh. Ya kan, habis bayar THR, sekarang masuk lagi CPNS bayar gaji lagi. Dari mana duitnya? Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, Anda mau patungan? Nah, saya butuh 1 triliun loh kalau dipanjangin. Ntar kita kata apa? Saya waktu itu kita pernah ya ngundang Ustadz Yusuf Mansur ya. Ngomong-ngomong kita ajak ngomong lagi deh. Jadi viral lagi tuh omongan. Ya mau saya begini juga. Ini lagi-lagi komunikasi pemerintah yang nggak bagus ke publik. Harusnya kalau begini-begini itu dikasih tahu aja. Ini kan bukan barang baru, ya. Langsung dikasih tahu ke publik, ke rakyat, terutama ke CPNS yang mau diangkat. Bro, sorry ya, atau kepada yang tercinta rakyatku, calon pegawai negeri sipil, dimanapun Anda berada. Mengingat, menimbang perkembangan keuangan negara, memutuskan pengangkatan Anda ditunda sampai 7 bulan apa 6 bulan ya? 6 bulan atau 7 bulan gitulah. Nah gitu. Ngomong-ngomong, saya akan gosip dikit ya. Bukan CPNS saja yang pengangkatannya ditunda. Wakil kepala BSSN juga udah ditunda tuh. Udah berkembang kemana-mana. Beritanya nama nih orang. Temen gue juga, sahabat saya. Saya udah kasih selamat. Saya udah dengan bangganya nonton dia ada di TV.
salaman sama Pak Pak Prabowo, ajak keluarganya. Ternyata tidak jadi dilantik, tidak jadi diangkat. Kenapa? Karena pejabat lamanya belum dapat posisi nih, gue dengar, belum dapat tempat baru. Tuh, itu tingkatnya eselon 1 ya, atau eselon 1 di atasnya ya, wakil kepala BSSN itu. Apalagi calon-calon PNS. Jadi memang ini hati-hatilah. Begitu Anda sudah diterima, belum tentu Anda bisa lolos masuk PHP nih, ya. Jadi hati-hati juga. Jadi kalau udah dapat tempat, make sure lagi. Ya, kalau perlu setiap hari telepon. Pak, saya jadi pindah kan ya Pak ya? Saya jadi pindah ya. Sebelum lu ngajuin surat resign. Kecuali Anda adalah tipikal orang nekat. Resign dulu baru cari kerja. Nah, itu orang nekat tuh biasanya pertimbangannya pertimbangan spiritual. Ini kelihatannya memang kalau saya kerja di sini nggak sesuai sama weton saya. Nah, bisa begitu. Tapi lagi-lagi menurut saya, satu, komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Yang kedua, ini harus diurus nih CPNS yang tidak jadi diangkat atau ditunda pengangkatannya. Nah, terus ada isu ngedumulan apa lagi tadi, Ridwan Kamil udah dan lain-lain. Nah, banyak nih isu-isu yang menarik terkait sosial kemasyarakatan. Korban-korban banjir terus bertambah. Ada beberapa yang memang bahkan pasangan suami istri yang meninggal. Tapi di Sumatera Selatan ada sebuah berita bahagia yang tidak jadi bahagia. Ada pasangan suami istri tadinya mau menikah, tapi nggak jadi nikah. Karena mahar si laki-lakinya kurang 700.000. Saya nggak mau ngikutin urusan rumah tangga orang ya. Tapi yang begini-begini ini saya nggak ngerti kenapa viral juga di masyarakat. Nah itu tuh. Itu dari beberapa hal yang masuk di saya ya. Nanti kita bahaslah beberapa hal lagi. Tapi nampaknya perhatian rakyat Indonesia sekarang tidak lagi ke Piala Champion Eropa ya, karena sudah tidak menarik lagi Piala Champion Eropa. Kita pindah ke Indonesia Bahrain dan Indonesia Australia. Nah ini ada 3 pemain baru. Nampaknya kita lihat apakah Patrick Kluivert ya, terus kemudian dengan jajaran tim pelatihannya bisa membawa kita menang dalam 2 pertandingan penentuan, melawan Australia dan melawan Bahrain. Sebagai curhatan terakhir penutup, saya tidak berhasil dapat tiket Indonesia Bahrain di GBK. Habis, ludes. Aduh, saya sedih sekali. Tapi ya begitulah. Mudah-mudahan kalau ada tiket lagi, saya bisa nonton lagi. Waktu itu saya terakhir nonton Indonesia Australia sama Mas Ucup, ya. Kita ke sana, konten, habis itu YouTube saya diambil orang, tapi sekarang sudah balik lagi YouTube. Terima kasih ya. Pantengin terus. Dan kalau gini, kalau ada isu-isu, oh ini nih, lagi viral juga ya, ada pembalap liar ya, balapan liar ya. Itu di Jawa Timur kalau saya nggak salah. Itu anak kecil ditangkap sama polisi akhirnya. Sebelumnya ngeleceh-ngeleceh polisinya tuh. Ngejek-ngejek tuh, begitu ditangkap nangis. Nah itu dia, jangan ada balap-balap liar lagi ya adik-adik ya. Terus ada lagi satu video viral juga di media sosial, begal motor terkepung, nyemplung ke parit, ya masih ngacung-ngacungin golok, akhirnya timpukin warga sampai dia pingsan. Nah itu juga begal. Nah ini PR pekerjaan rumah buat aparat. Ini bukan tentang kasus-kasus yang triliunan aja, tapi banyak juga kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Ada begal, ada palak, itu juga ada viral kemarin, ibu-ibu baru saja pulang mau jemput temennya dibegal 2 orang, bahkan di dekat kantor saya juga ada begal. Ini begal ini makin merajalela ya. Jadi menurut saya harus segera ditindak. Ya, memang begal-begal ini kelasnya jangkrik saudara. Bahkan jangkrik kelasnya lebih tinggi daripada begal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa bagi yang berbuka nanti ya.